Halo, apa kabar kalian yang suka selonjoran? Kali ini Karmin akan membahas film yang masih hangat karena baru diangkat pada tahun 2021 kemarin. Bila kalian penyuka film fiksi ilmiah, maka kalian wajib menonton video ini. Film ini menceritakan tentang dunia masa depan yang akan dihabisi oleh alien yang sebenarnya sudah berada di bumi sejak lama dan membeku di bawah gletser. Dibekali dengan mesin waktu, mereka yang dari masa depan merekrut orang-orang yang akan membantu mereka memecahkan kunci untuk menghancurkan alien tersebut. Plot utama dalam cerita ini adalah Chris Pratt. Dia akan berperan sebagai Dan. Agar lebih mudah membedakan nama Dan dengan kata penghubung Dan, maka di sini kita akan memberi imbuhan di belakang nama Dan menjadi Dancu. Oke? Kalau begitu, tanpa menunggu si doi ngechat duluan, inilah dia, The Tomorrow War, perang masa depan. Dancu adalah seorang mantan prajurit Angkatan Darat Amerika yang kini menjadi guru biologi di sekolah SMA. Namun ia memiliki passion untuk bekerja sebagai ilmuwan, bahkan sejak ia masih bekerja sebagai prajurit Angkatan Darat. Dia sangat berharap untuk bisa bekerja di sebuah laboratorium. Namun seseorang menghubunginya dan mengatakan bahwa sudah ada orang lain yang mengisi posisi tersebut. Dia merasa kesal dan frustasi, tetapi ia berusaha menyembunyikan hal itu dari istrinya Amy dan anaknya Mori yang mencoba untuk menghibur dirinya. Ketika ia sedang menyaksikan pertandingan Piala Dunia, tiba-tiba muncul lubang cacing di tengah lapangan itu dan disusul oleh beberapa prajurit. Mereka adalah prajurit dari masa depan. Salah seorang prajurit itu bernama Letnan Hart, menjelaskan bahwa umat manusia di masa depan, tepatnya di tahun 2051, sedang diambang kepunahan akibat serangan alien yang diberi nama Landak Putih. Dan ia meminta manusia di masa kini untuk membantunya memerangi alien yang ada di masa depan tersebut. Setahun kemudian seluruh dunia membangun fasilitas teleportasi bernama Jamling untuk mengirim tentara ke masa depan. Ribuan prajurit telah dikirim ke masa depan, namun sangat sedikit sekali yang kembali dengan selamat. Bahkan pemerintah pun terpaksa mengirim warga sipil karena kekurangan prajurit. Mori bermimpi buruk tentang ayahnya Dancu yang akan pergi meninggalkannya ke masa depan. Namun Dancu mencoba untuk menghibur dan menenangkannya. Keesokan harinya Dancu kembali mengajar. Namun para siswa tampak lesu karena mereka banyak kehilangan anggota keluarganya yang dikirim ke masa depan. Hanya seorang siswa bernama Martin yang bersemangat karena ingin membahas tentang gunung berapi purba yang selalu dibicarakannya. Dancu menjelaskan kepada para siswanya bahwa dalam keadaan dunia saat ini, hal yang sangat dibutuhkan adalah para ilmuwan yang tidak berhenti untuk berinovasi. Tidak lama ia menerima pesan darurat dari pemerintahan. Kemudian ia dibawa ke sebuah ruangan untuk menjalani serangkaian tes. Dan dari hasil tes tersebut, ia memenuhi persyaratan wajib militer untuk dikirim ke masa depan. Di lengan kirinya dipasangi alat untuk teleportasi dari dan ke masa depan. Dancu tidak dapat menghindari tugas ini karena alat ini terhubung dengan ciri biologisnya yang dapat melacak hingga ke seluruh dunia, dan hanya dapat dilepaskan ketika penugasannya selesai. Ia mendatangi tempat kerja istrinya Amy dan memberitahu kalau ia akan menjalani wajib militer. Mengetahui hal itu, Amy mengajaknya untuk kabur dari penugasan ini. Tetapi Dancu mengatakan kalau tidak ada yang bisa dilakukan dan ia akan melakukan tugas ini. Namun Amy meyakinkannya bahwa masih ada seseorang yang dapat membantunya. Kemudian Dancu menyambangi sebuah hanggar pesawat yang ternyata ini adalah tempat tinggal milik Dancu senior, alias ayahnya Dancu. Dancu senior yang sudah mengetahui maksud kedatangan anaknya mencoba untuk melepaskan alat itu. Namun karena perkataan anaknya, ia malah dicurigai bahwa Dancu adalah mata-mata pemerintah.
Hal itu pula yang membuat Dancu menjadi emosi dan tidak ingin meminta bantuan dari ayahnya. Ia kembali ke rumah dan memberitahu istrinya bahwa ia terpaksa akan pergi menjalani wajib militer ini. Hal yang sama juga ia lakukan pada Muri putrinya. Meski ia tampak tidak rela ditinggal sang ayah, namun ia harus tetap merelakannya. Mereka yang memenuhi wajib militer dikumpulkan di sebuah ruangan untuk diberi arahan dan diberitahu kelemahan Landak Putih, yaitu terletak pada perut dan lehernya. Mereka akan menjalani misi 7 hari di masa depan, dan ketika misi selesai, mereka akan diteleportasi kembali ke masa kini. Pasukan dibagi menjadi 2, yaitu D-Force dan R-Force. Kebetulan Dancu dan teman barunya Charlie berada pada pasukan R-Force, bersama dengan Dorian yang merupakan penyintas pertama dan salah satu orang yang mampu membunuh Landak Putih. Letnan Hart menjelaskan tugas dari R-Force atau pasukan riset yang akan bergabung dengan pasukan riset di tahun 2051. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba lampu sirine berbunyi yang membuat mereka semua akan berangkat lebih cepat dari jadwal, karena lab terakhir yang mereka miliki diserang oleh Landak Putih. Mereka semua berbaris dan bersiap untuk teleportasi sebelum akhirnya diterjunkan di lokasi tujuan. Namun ketika proses teleportasi sedang berlangsung, terjadi kesalahan koordinat pada lokasi penerjunan mereka. Yang seharusnya mereka mendarat di ketinggian 1 meter, malah membuat mereka terjun bebas dari angkasa. Sebagian besar dari mereka tewas akibat hal itu, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang selamat karena mendarat tepat di atas kolam renang. Sesaat kemudian mereka mendapat kontak dari pusat komando yang memberi mereka misi untuk menuju ke sebuah laboratorium yang dikelilingi oleh Landak Putih dan menyelamatkan tim riset yang bekerja di sana. Namun mereka harus bergegas karena tim pengebom akan meledakkan lokasi itu sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan hati-hati mereka melewati jalanan dan memasuki sebuah gedung tempat tim riset itu bekerja. Sesampainya di lokasi, yang mereka dapati hanyalah mayat dari seluruh tim riset itu tanpa ada yang selamat. Lalu pusat komando memberi misi baru, yaitu mengambil hard drive dan beberapa sampel lainnya yang berada di laboratorium itu. Di tempat lain, pesawat pengebom bersiap untuk berangkat ke lokasi mereka dan akan tiba dalam waktu 6 menit. Pusat komando memberi arahan kepada mereka jalan keluar dari tempat mereka saat ini. Namun saat mereka akan menuruni tangga, muncul penampakan suster ngesot, maksudnya Landak Putih yang sudah mengintai mereka dari lantai atas. Mereka pun mulai menembaki Landak Putih itu, namun seperti tidak berdampak apapun pada tubuh mereka. Dancu menghadapi salah satu dari Landak Putih dan hampir saja tewas karena serangannya. Beruntung Dorian datang menolong. Pusat komando mengirim Humvee untuk menjemput mereka, namun tidak disangka sekelompok Landak Putih menyerang Humvee itu dan mengacak-acak mereka. Mereka pun terkepung oleh Landak Putih dari 2 sisi, dan di saat yang sama pesawat sudah mulai menjatuhkan bom di lokasi mereka ini. Akhirnya mereka melewati sebuah terowongan untuk kabur dari sana, bertepatan dengan jatuhnya bom yang meluluh lantahkan terowongan itu. Saat sadar, mereka sudah berada di sebuah camp militer di Republik Dominika yang merupakan garda terdepan dalam memerangi Landak Putih. Dancu dan Charlie menghampiri Dorian, lalu menanyakan keberadaan teman-teman lainnya yang sudah berada di dalam kotak mayat. Dancu juga menyinggung tentang kalung cakar Landak Putih yang dipakainya. Menurut Dorian, itu adalah pengingat dirinya yang akan mati akibat kanker 6 bulan lagi. Tetapi ia juga menegaskan bahwa ia hanya akan mati dengan cara yang diinginkannya. Dancu kemudian dipanggil oleh pemimpin pusat komando ini, yang ternyata adalah Muri, putri sematawayangnya yang kini sudah beranjak dewasa. Dancu tidak mengira sama sekali bahwa wanita di hadapannya saat ini adalah putri kecilnya. Muri juga menjelaskan, selain menjadi ketua dari pusat komando, ia juga merupakan ketua dari tim riset Landak Putih atau R-Force yang merupakan ciptaannya itu. Muri memberitahu Dancu kalau ia mengirim ayahnya ke masa depan bukan untuk alasan sentimental, namun karena suatu alasan hingga waktunya tiba ia akan mengungkapkannya.
Kemudian Dancu diperlihatkan sarang landak putih yang berisi landak putih betina yang sangat agresif dan langka. Landak putih jantan akan melindunginya meski harus mengorbankan nyawa. Alien aja bisa kayak gini, bukan kayak cewek yang bisanya cuma nyakitin terus ninggalin karena memang cuma buat dimanfaatin. Kembali ke cerita. Mereka berencana untuk pergi ke sarang landak putih dan akan menangkap landak putih betina untuk mencari cara membunuh mereka. Muri menjelaskan awal mula kedatangan alien ini yang tidak terdeteksi oleh satelit dan radar. Kemudian, mulai mengacaukan Rusia di tahun 2048. Dan, 3 tahun berselang, kekacauan itu menyebar hingga ke seluruh dunia. Kemudian sampailah mereka di sarang itu. Satu tim yang berada di sana sedang berusaha untuk menangkap sang betina. Namun sang betina masih saja berontak meski sudah dibius. Karena mereka kewalahan menghadapi sang betina, Muri turun tangan untuk membantu mereka. Landak putih jantan mulai berdatangan setelah mendapat sinyal dari sang betina. Mendengar anaknya diserang, Dancu turun untuk menolongnya. Meski sedikit kewalahan menghadapi sang betina, namun pada akhirnya mereka berhasil memasukkannya ke dalam kandang. Dengan segera, kandang itu pun dibawa pergi oleh helikopter menuju ke markas pusat mereka. Keadaan semakin kacau saat landak putih jantan mulai berdatangan dengan jumlah besar yang menyerang pasukan di sana. Dengan menggunakan kendaraan Hammer yang berada tak jauh dari tempat mereka, Dancu dan Muri berhasil kabur dari puluhan landak putih yang mengejar mereka. Setelah dirasa aman, mereka sampai di tepi pantai untuk berjemur, tapi untuk menembakkan suar sebagai pertanda lokasi mereka saat ini. Di tempat ini Muri menceritakan riwayat hidup dari sang ayah, mulai dari saat ia berpisah dengan ibunya Amy, hingga ia meninggal karena kecelakaan mobil ketika Muri berusia 16 tahun. Dancu yang mendengar penjelasan itu nampak tidak percaya atas apa yang ia hadapi di masa depan. Ia mengingatkan dirinya yang seperti ayahnya dahulu. Mereka akhirnya dijemput oleh helikopter dan dibawa ke markas pusat Deepswell 9 yang terdapat di lepas pantai Bahama. Sang betina landak putih dibius agar Muri dapat mengambil sampel darahnya untuk membuat toksin yang mampu membunuh seluruh koloni landak putih ini. Namun ia menemui masalah karena toksin yang selama ini dibuat tidak berpengaruh pada sang betina. Dan di lab ini ia beserta ayahnya Dancu mencoba untuk memecahkan masalah itu. Muri selalu bersikeras bahwa ia bisa melakukan apapun seorang diri. Namun sebagai seorang ayah, tentu Dancu ingin membantu putrinya. Dan Muri akhirnya memberitahu alasan kenapa ia memanggil ayahnya ke masa depan, yaitu adalah untuk membawa toksin itu kembali ke masa lalu dan memproduksi massal toksin tersebut. Dengan hal itu, Dancu dapat mencegah perang ini terjadi. Di saat bersamaan, percobaan sampel toksin menunjukkan hasil kecocokan 100%. Namun sang betina landak putih sudah mulai sadar karena efek obat bius yang diberikannya sudah habis. Di luar markas, landak putih jantan datang secara berbondong-bondong untuk menyelamatkan sang betina. Pasukan yang ada di sana berusaha menghalanginya dengan cara menembaki mereka secara terus-menerus. Dancu dan Muri berencana untuk pergi ke landasan helikopter, lalu menuju Jamling agar selanjutnya dapat kembali ke masa Dancu tinggal. Namun karena area di sekitar mereka sudah dikelilingi landak putih, maka mereka harus sangat berhati-hati untuk mencari jalan keluar. Karena tidak ada jalan lain, mau tidak mau mereka harus melawan beberapa landak putih yang menyerang. Tanpa Muri sadari, ia terkena serangan dari sang betina dari arah belakang yang membuat ia terjatuh dan kesakitan. Dengan keadaan terluka, ia dibantu ayahnya Dancu untuk pergi mencari tempat yang lebih aman. Muri memberikan toksin kepada ayahnya agar dapat diproduksi massal karena hanya menyisakan waktu beberapa detik sebelum Dancu kembali ke masanya. Setelah itu, tiba-tiba sang betina datang menyerang dan menyeret kaki Muri, membuatnya hampir terjatuh ke lautan yang dipenuhi oleh landak putih. Meski Dancu dapat meraih tangan Muri, tapi itu tidak berlangsung lama karena ia harus kembali ke masanya dan merelakan Muri dewasa harus tewas. Kemudian ia kembali ke masa kini bersama dengan beberapa orang lainnya yang selamat. Saat Dancu meminta Letnan Hart untuk memproduksi massal toksin itu, Letnan Hart tidak dapat melakukannya karena Jamling terputus
dan tidak bisa pergi lagi ke masa depan. Dancu kembali ke rumah untuk bersama kembali dengan istri dan anaknya Muri yang masih kecil. Ia juga terlihat termenung di samping kasur Muri memikirkan apa yang telah ia alami. Dancu menceritakan kepada Emi bahwa ia memiliki toksin yang dapat membunuh mereka semua. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menemukan landak putih yang akan menyerang Rusia di tahun 2048. Lalu Emi menyadari bahwa alien yang menyerang di tahun 2048 bukan berarti mereka akan datang di tahun itu, tetapi bisa jadi mereka sudah menetap di bumi sejak lama. Mendengar hal itu, Dancu langsung pergi untuk menemui Dorian, orang yang akan membantunya. Dancu menjelaskan situasinya kepada Dorian dan meminta cakar landak putih yang menjadi kalungnya itu untuk diteliti. Dancu bersama Dorian membawa cakar itu ke sebuah fasilitas tempat Charlie bekerja. Berdasarkan cakar itu, diketahui bahwa terdapat abu vulkanik yang tidak mungkin terdapat gunung berapi di Rusia. Untuk memecahkan masalahnya itu, Dancu membawa mereka menemui muridnya Martin, yang sangat ahli dalam hal gunung berapi. Martin menjelaskan alasan kenapa abu vulkanik itu terdapat di Rusia, dan hal ini yang dapat menjadi tolak ukur untuk menemukan lokasi keberadaan landak putih. Dan alasan kenapa mereka baru keluar di tahun 2048 adalah karena di tahun itu, gletser di sana mencair yang membuat landak putih baru bisa keluar dari hibernasinya. Kemudian Dancu dan kawan-kawan meminta izin kepada sekretaris pertahanan untuk membantu mereka memasuki wilayah Rusia. Tetapi hal itu ditolak dengan dalih tidak ada alasan yang menguatkan mereka untuk memberi izin berangkat ke sana. Kemudian untuk pertama kalinya, Dancu meminta bantuan dari ayahnya agar dapat menyusup ke wilayah Rusia dan menemukan pesawat alien. Toksin yang telah diproduksi massal dibawa oleh Letnan Hart dan mereka pun berangkat menuju Rusia. Selanjutnya, mereka menyusuri dataran salju untuk mencari medan magnet sebagai indikator pesawat alien itu berada. Kemudian mereka berhenti karena merasakan medan magnet yang sangat kuat di area sekitar mereka. Lalu mereka meledakkan tempat itu agar lebih mudah dalam mencari pesawat alien yang berada 300 meter di bawah tumpukan salju. Secara perlahan mereka menelusuri terowongan di dalam gletser itu, hingga menemukan pesawat alien yang dimaksud. Mereka memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa melaporkannya kepada pemerintah, karena itu hanya akan menjadi urusan yang berbelit-belit. Ya, seperti di negara Wakanda lah. Lalu mereka membagi menjadi dua tim. Dancu senior dan Charlie berjaga di luar, sementara sisanya menelusuri kapal itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan ruang kokpit pesawat itu. Namun bukan mayat landak putih yang mereka temukan, melainkan jenis alien yang lain. Saat mereka menelusuri lebih dalam lagi, mereka akhirnya menemukan landak putih yang siap dikembangbiakan sebagai senjata pemusnah planet. Namun mereka terjatuh di bumi dan terjebak di bawah lapisan es selama ratusan tahun. Kemudian mereka menyuntikkan toksin itu ke dalam tubuh landak putih, dan ternyata toksin itu seketika langsung berhasil membunuh landak putih. Tapi tiba-tiba landak putih yang lain langsung bereaksi setelah kejadian itu. Saat Dancu akan menyuntikkan toksin itu, ia terpental karena serangan dari landak putih. Beberapa landak putih berhasil kabur keluar pesawat yang membuat Charlie dan ayahnya sedikit kewalahan. Dancu keluar kapal untuk membantu Charlie dan ayahnya, sementara teman-temannya yang lain akan mengorbankan diri dengan cara meledakkan pesawat yang sebelumnya sudah dipasangi bom C4. Sesampainya di luar, Dancu bertemu dengan Charlie dan ayahnya yang kelelahan setelah menghabisi landak putih. Namun ada satu ekor yang berhasil kabur, yaitu sang betina. Dancu dan ayahnya mencari sang betina dengan mengikuti jejak kakinya sampai akhirnya ia menemukan sang betina. Dancu memberi peringatan kepada ayahnya yang akan diserang, namun ternyata itu hanyalah umpan. Tapi sang betina yang menyadari hal itu kemudian menyerang ayahnya. Dan di saat yang tepat, ia berhasil menghantam tubuh sang betina dengan motor saljunya. Lalu mereka berdua menembaki tubuh sang betina hingga terpojok ke tepi jurang dan menghilang dari pandangan. Kemudian sang betina tiba-tiba muncul dan menyerang mereka berdua. Meski kewalahan, mereka mampu membutakan penglihatan dari sang betina. Dancu kemudian menyuntikkan toksin ke lengan kanan sang betina, tapi sang betina masih
cukup pintar dengan memutus lengannya agar toksin itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika sang ayah akan mengorbankan dirinya, Dancu menyelamatkannya dengan cara menggorok leher sang betina menggunakan cakar yang dibelikan oleh Dorian. Lalu ia menggunakan toksin terakhir yang ia miliki dan menjejalkannya ke mulut sang betina yang membuat tubuhnya meleleh dan hancur saat jatuh dari atas tebing. Setelah itu Charlie yang kelelahan karena telah mengalahkan satu ekor landak putih bergabung dengan mereka. Sementara itu, Sekretaris Pertahanan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dancu dan kawan-kawan adalah atas perintahnya. Dancu kemudian pulang membawa sang ayah bertemu cucunya untuk pertama kali. Dan masa depan di mana mereka harus berperang melawan alien tidak akan pernah terjadi. Itulah akhir cerita dari Dancu, seorang guru biologi yang berhasil mencegah perang terjadi di masa depan. Namun ada satu hal yang kurang menurut Carmine, yaitu ketika Dorian dan yang lainnya mengorbankan diri, tidak ada kesedihan yang ditunjukkan oleh Dancu, atau setidaknya menyinggung tentang kematian mereka. Membuat mereka menjadi pahlawan misalnya, karena mereka juga pantas mendapatkan imbalan atas tindakan mereka. Perasaan solidaritas dan persahabatannya masih kurang menurut Carmine di sini. Ya, Dancu ini sepertinya memang Dancu. Apalagi Sekretaris Pertahanan yang mengaku-ngaku kalau kinerja yang dilakukan oleh Dancu dan kawan-kawan adalah inisiasinya. Orang seperti Vexan ini adalah tipe orang-orang yang dibenci oleh teman dan rekan kerjanya. Dancu memang orang kayak gini. Sekian video kali ini, mungkin kalian banyak mendengar kata Dancu, tapi ini bukanlah kata-kata kotor, melainkan hanya sebuah nama pemeran utama dalam film yang kita bahas ini ya. Jadi kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dan salam Dancu.